Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Konita, NIM 074 dari kelas D Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuler atau akan memperagakan gerakan-gerakan dari kontraksi otot. Sebelum saya menjelaskan gerakannya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu otot. Otot adalah jaringan dari tubuh yang dapat berkontraksi. Nah, kontraksi dari otot ini disebabkan oleh rangsangan. Nah, otot berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini geraknya tidak sadar, berbentuk gelendong, dan intinya satu berada di tengah. Otot polos ini kontraksinya secara lambat. Nah, yang kedua terdapat otot lurik. Otot lurik ini bentuknya silindris dan intinya banyak dan berada di tepi. Otot lurik ini geraknya secara sadar dibantu oleh sistem saraf. Nah, otot lurik ini adalah terdapat pada rangka manusia dan vertebrata. Oleh karena itu, otot lurik ini sangat mendominasi pada vertebrata termasuk manusia. Nah, yang ketiga yaitu terdapat otot jantung. Otot jantung geraknya juga tidak sadar dan berbentuk silindris namun bercabang dan intinya itu berada di tengah. Otot jantung biasanya membantu kerja jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Apa itu kerja otot antagonis? Antagonis adalah apabila 2 otot atau lebih yang bekerja secara berlawanan. Contohnya, apabila terdapat 2 otot, otot yang pertama berkontraksi dan otot yang kedua berelaksasi, maka akan menimbulkan gerakan. Contohnya pada saat lengan menekuk. Nah, saat akan mengembalikan kepada posisi semula, maka otot yang pertama yang tadinya berkontraksi berubah menjadi berelaksasi, dan otot yang kedua yang awalnya berelaksasi menjadi berkontraksi. Itu akan mengembalikan posisi semula. Nah, contoh gerakan-gerakan dari antagonis ini yang pertama yaitu ekstensor dan fleksor. Ekstensor adalah gerakan meluruskan dan fleksor adalah gerakan menekuk. Nah, pada saat menekuk ini, pada saat gerakan fleksor, bicep dan tricep ini bekerja. Bicep adalah 2 tendon yang berada pada lengan bagian depan. Nah, tricep itu 3 tendon yang terletak pada lengan atas yang berada di belakang. Pada saat menekuk, bicep ini berkontraksi dan tricep berelaksasi. Nah, saat akan mengembalikan ke posisi semula atau akan melakukan gerakan ekstensor meluruskan, maka bicep ini gantian berelaksasi dan tricep gantian berkontraksi. Nah, yang kedua yaitu gerakan aduktor. Gerakan aduktor yaitu gerakan menjauhi badan dan gerakan aduktor yaitu mendekati badan. Gerakan aduktor menjauhi badan itu lengan sejajar dengan bahu. Seperti ini contoh gerakan dari abduktor. Dan gerakan aduktor yaitu seperti sikap sempurna. Nah, yang ketiga terdapat depresor dan aduktor. Ini adalah gerakan ke bawah dan ke atas. Contohnya pada kepala, saat melakukan gerakan depresor maka kepala itu ke bawah atau menunduk. Nah, seperti itu contoh dari gerakan depresor. Nah, gerakan aduktor ke atas atau saat kepala menengadah. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu gerakan supinator dan gerakan pronator. Gerakan supinator yaitu gerakan saat telapak tangan menengadah dan telapak tangan menungkup yaitu pronator. Seperti ini contoh dari gerakan supinator dan pronator. Nah, sifat otot yang kedua yaitu sinergis. Sinergis adalah ketika 2 otot atau lebih bekerja sama untuk membuat gerakan. Nah, itu contohnya pada saat kita bernafas, maka antar tulang rusuk itu saling bekerja sama untuk berkontraksi. Nah,
Itu tadi ya gerakan-gerakan dari sifat kerja otot yang terdiri dari dua, yaitu sinergis dan antagonis. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.